Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel saya Haikal TV Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial cara membuat akun SIPD ya, yang mana akun SIPD ini bisa berupa lembaga maupun perorangan. Nah, untuk yang saya akan contohkan sekarang yaitu mengenai cara pembuatan SIPD lembaga ya. Nah, caranya langsung saja ikuti tutorial ini ya. Oke, pertama-tama teman-teman buka dulu browsernya, baik Google Chrome maupun yang lainnya. Namun saat ini saya sudah membuka di ini ya, di Microsoft Edge. Nah, teman-teman langsung saja masuk ke situs SIPD-nya di sini ya, sipd-ri.kemendagri.go.id. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Bagi teman-teman yang belum punya akun SIPD-nya, untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah, maka harus daftar dulu di sini ya. Di sini ya, teman-teman, di sini ada pendaftaran di sini ya. Jadi SIPD ini merupakan sistem informasi pemerintah daerah Republik Indonesia, di mana baik individu maupun kelompok bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah ya. Nanti proposalnya diupload di aplikasi ini. Nah, untuk pendaftarannya gimana? Nah, untuk pendaftarannya teman-teman tinggal klik saja pendaftaran di sini, lalu klik individu garis miring lembaga ini, kemudian klik. Nah, ini formulir yang teman-teman harus isi lengkap semuanya ya. Mulai dari jenis profilnya, teman-teman itu mau apa, apakah lembaga atau individu, terserah. Cuman kalau individu mungkin ke bawahnya juga bisa berbeda gitu ya. Kalau lembaga misalkan organisasi sekolah atau yang lainnya, masjid gitu ya, pasti beda juga. Nah, kan tadi kelihatan ya kalau kita klik individu perorangan ada nick di sini ya, ininya. Ada nick. Jika menggunakan lembaga, maka nicknya tidak ada. Nah, teman-teman, sebelum itu harus persiapkan dulu. Kalau untuk lembaga itu yang pertama akta Kementerian Hukum dan HAM ya. Pasti kalau yayasan itu pasti punya ya yang seperti itu. Kemudian nomor sertifikatnya. Nah, di sini saya juga bingung gitu ya. Mau menggunakan yang mana kalau nomor sertifikat? Mungkin teman-teman semua yang melihat video ini bisa memberikan contohnya. Nah, di sini tadi saya juga sudah mengisi ya, namun saya isikan dengan piagam. Mudah-mudahan tidak salah ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah berpengalaman itu pakai apa yang di sini? Karena saya ini belum tahu ya. Hanya saya ini melihat tutorial-tutorialnya saja, namun tidak tidak memberikan
secara spesifik nomor sertifikat itu yang mana yang digunakan gitu ya. Kemudian yang lainnya pastilah kalau sekolah itu ya ada izin operasional, surat domisili dari desa ya yang dibuat, kemudian ada foto sekolahnya atau lembaganya seperti itu. Nanti tinggal teman-teman simpan saja. Nah, ada kalanya di sini tombol simpan ini tidak muncul. Kenapa? Karena teman-teman belum lengkap mengisi yang di sininya. Nah, di sini itu seharusnya sudah lengkap. Cek saja ya di sini. Nah kan ini formulir awal ya. Ini sedangkan ini ya ada dua ya saya buka. Ini eh, yang saya sudah isi dan tinggal saya simpan di sini. Sebelumnya tombol simpan ini tidak aktif tadi. Ternyata dilihat itu ketika kita isikan alamat ini tidak lengkap seperti ini. Provinsi, nah misalkan Jawa Barat, saya ya Garut, misalkan kecamatannya apa. Nah, jika kecamatannya belum muncul, tunggu saja ya teman-teman, bisa di-refresh lagi atau ulangi gitu ya. Karena jika tidak muncul di sini, ini hanya contoh ya, tidak muncul di sini maka tombol ini tidak akan masuk. Tadi saya juga beberapa kali ini tidak aktif ininya simpannya. Setelah saya isi semua nomor HP, NPWP dan sebagainya. Ternyata masih ada yang kurang di alamat ya. Mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, sama kelurahannya itu belum muncul tadi. Jadi ketika saya masukkan kecamatan di sini secara manual, tidak secara otomatis muncul. Jadi teman-teman harus bersabar, tunggu. Kita coba lagi ke atas isi ya. Dari mulai provinsi diulangi lagi sampai muncul kecamatannya yang secara otomatis. Nanti di kelurahannya juga pasti otomatis akan muncul gitu ya. Kalau belum muncul itu otomatis semua atau kata atau apa ya tombol simpan ini belum bisa diklik ya, belum bisa diklik seperti ini. Nah, nggak bisa diklik. Tadi saya juga seperti itu. Ternyata ketika saya perhatikan di sini belum lengkap ya, dari alamat ini belum lengkap sampai desa itu ya. Gak ada tadi karena saya isikan ini manual di sininya. Padahal kalau kita klik kabupatennya pasti akan muncul kecamatannya. Begitupun dengan kelurahannya muncul ya. Kalau tidak ada salah satu maka tombol simpan ini tidak akan bisa diklik ya. Nah, kita klik misalkan. Nah, kan bisa. Kemudian untuk file SK-nya itu besarannya itu tidak boleh lebih dari 500 kilobyte, setengah MB ya. Kalau bisa jadi dari satu, maka tidak akan masuk gitu ya. Dan tombol simpan ini tidak akan mungkin bisa diklik seperti itu teman-teman. Jadi jika file teman-teman terlalu besar bisa diubah ya. Kalau untuk foto bisa secara otomatis di aplikasi langsung ya bawaan Windows itu pakai Paint. Di sana teman-teman bisa kurangi ukurannya. Kemudian untuk PDF misalkan lebih dari 500 misalkan jadi 501 atau 600 atau 1 MB lah. Bisa dioptimasikan di aplikasi PDF-nya langsung seperti yang saya gunakan yaitu menggunakan Nitro PDF. Di sana bisa teman-teman optimasikan ukurannya menjadi lebih kecil ya. Kalau tanpa online itu ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi bawaan Windows-nya. Jadi begitu ya, sangat mudah sekali teman-teman. Dan jika belum jelas untuk tutorial yang lainnya, misalkan cara mengecilkan file dan sebagainya, maka saya akan berikan tutorialnya nanti jika teman-teman membutuhkannya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.